nderek dawuh Gus Dur. Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Kemudian berlanjut lagi dawuhnya Gus Dur, Pak Prabowo ini akan menjadi presiden di usia tuanya. Dan saya sebagai santri mau tidak mau itu sudah menjadi kewajiban saya untuk membuktikan apa yang sudah diucapkan oleh sosok yang sudah saya anggap kiai. Ribuan orang bahkan jutaan orang sudah menganggap bahwa Gus Dur ini adalah sosok waliullah. Banyak sekali ucapan-ucapan beliau yang sudah menjadi kenyataan. Untuk tahun ini saja sepertinya 2 ucapan Gus Dur yang menjadi kenyataan. Yang pertama, Pak Prabowo insya Allah akan dilantik menjadi presiden karena memang mendapatkan suara terbanyak. Yang kedua, itu beliau sempat mengatakan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali dengan Kang Zi. Jadi kemarin itu ada yang bertanya kepada saya sehubungan dengan pemilu di tanggal 14 Februari yang lalu. Dari nomor urut 1, 2, dan 3, manakah yang dipilih oleh Kang Zi? Pertanyaan ini sebenarnya udah lama. Hanya saja berhubung saat itu saya masih ada kontrak menjadi salah satu anggota KPPS, jadi saya masih bisa menahannya. Dan berhubung hari ini masa kontrak KPPS sudah habis, jadi mungkin sudah waktunya saya menjawab pertanyaan tersebut. Teman-teman ini kok penasaran ya, sosok presiden yang dipilih seorang Kang Zi di pemilu kemarin. Alasan saya memilih salah satu paslon itu mungkin agak berbeda. Ini sebelum saya menjawab paslon mana yang saya pilih. Mungkin secara umum orang ini memandang karakter beliau. Apakah orangnya ini selama ini dibicarakan oleh masyarakat baik, kemudian orangnya sabar, tidak pemarah, atau seperti yang lainnya. Yang pasti untuk alasan saya berbeda dengan yang lain. Kemudian untuk paslon presiden di pemilu kemarin, jujur saja saya ini mencoblos paslon 02, yaitu Pak Prabowo sama Mas Gibran. Jadi alasan saya kenapa di pemilu kemarin memilih Pak Prabowo, saya hanya nderek dawuh Gus Dur. Karena memang notabene saya ini orang NU tulen. Ditambah lagi status saya saat ini kan masih seorang santri NU, santri aktif, meskipun ke pondok pesantrennya yang ada di Demak sana ini hanya sebulan sekali. Itulah alasan saya kenapa saya memilih Pak Prabowo di pemilu kemarin. Menurut Gus Dur, mana yang kira-kira akan dipilih oleh rakyat dan diterima oleh rakyat Indonesia? Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ikhlasnya seperti apa, Gus? Ya banyak lah. Yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia. Ya, jika pun saya pribadi ditanya sejauh mana Kang Zi ini tahu tentang keikhlasannya Pak Prabowo terhadap negara Indonesia ini, mungkin gambaran sedikit dari saya ini bisa saya uraikan dari 2 kalinya beliau mencalonkan presiden gagal tapi tetap maju lagi. Dan di salah satu pidatonya terakhir bahwa beliau ini sempat mengatakan, saya jadi presiden atau tetap jadi presiden, saya tetap akan membela bangsa dan rakyat saya. Ini adalah kata yang berat untuk kelasnya calon presiden. Kemudian berlanjut lagi ada dawuhnya Gus Dur yang ini membuat saya memilih Pak Prabowo di pemilu tahun ini. Jadi Pak
Pak Prabowo ini akan menjadi presiden di usia tuanya. Kasarane wong ngomong kan kayak gitu toh. Dan saya sebagai santri ya mau tidak mau itu sudah menjadi kewajiban saya untuk membuktikan apa yang sudah diucapkan oleh sosok yang sudah saya anggap kiai. Karena biar bagaimanapun yang namanya santri ini harus tetap mengikuti dawuhnya kiai. Ribuan orang bahkan jutaan orang sudah menganggap bahwa Gus Dur ini adalah sosok waliullah. Banyak sekali ucapan-ucapan beliau yang sudah menjadi kenyataan. Bahkan mungkin kalau kita melihat jejak digital yang ada di YouTube dan media-media sosial lainnya, untuk tahun ini saja sepertinya 2 ucapan Gus Dur yang menjadi kenyataan. Yang pertama, Pak Prabowo insya Allah akan dilantik menjadi presiden karena memang mendapatkan suara terbanyak. Yang kedua, dulu pada saat Gus Dur diturunkan jadi dari presiden, dari kursi kepresidenan, selang beberapa bulan saat itu beliau sempat mengatakan bahwa ada 2 sosok yang nantinya akan menjadi gelandangan politik. Yang pertama adalah Bapak Amin Rais, dan itu sudah menjadi kenyataan. Sekarang Amin Rais sudah tidak dapat posisi di politik dan tidak muncul seperti dulu lagi. Seolah-olah orang sudah tidak menganggap beliau lagi. Kemudian yang kedua, dengan menangnya Pak Prabowo di pemilu tahun ini, seolah-olah kejadian ini menunjukkan kekuatan Allah ya. PDI yang selama ini berada di paling atas, kasarane wong Jawa ki dibalik grempiang kaya malike epek-epek, berada di paling bawah, mendapatkan suara dari rakyat paling rendah. Tentu saja hal itu dampaknya adalah, sampai sini saya yakin teman-teman sudah tahu maksud saya, arah pembicaraan saya ya. 2 orang yang nantinya akan menjadi gelandangan politik. Meskipun saya tidak menyebutkan nama beliau. Menurut Kang Z, jika tahun 2024 ini benar Pak Prabowo menjadi presiden, seperti apa sih bangsa Indonesia ini nanti? Jika kita melihat berita-berita yang sudah ada di YouTube, banyak sekali pemimpin negara lain yang seolah-olah merasa ketakutan. Merasa ketakutan dalam artian begini. Ada beberapa pemimpin negara yang mengatakan jika Indonesia ini nanti dipimpin oleh Pak Prabowo, maka Pak Prabowo ini akan menjadi perusak bangsa. Ini menunjukkan bahwa sosok orang ini takut akan kepemimpinan Pak Prabowo. Meskipun cara penyampaiannya dengan cara yang agak berbeda.